Halo semua, berjumpa lagi dengan saya, Vincentis Diastito, dengan NIM 56 2020 022 dari D3 Teknologi Informasi dari Universitas Kristen Satya Wacana. Nah, pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang apa itu software dan beberapa contohnya. Yuk, langsung simak berikut ini. Software. Software atau perangkat lunak merupakan berbentuk kumpulan perintah yang akan dieksekusi oleh komponen komputer lainnya, atau bisa disebut sebagai catatan bagi mesin komputer untuk menyimpan perintah maupun dokumen serta arsip lainnya. Pembuatan dari perangkat lunak sendiri memerlukan bahasa pemrograman yang sudah dibuat oleh seorang ahli pemrograman tentunya. Untuk selanjutnya bisa dikompilasi dengan aplikasi kompiler yang nantinya berbentuk sebuah kode, sehingga mesin hardware bisa mengenali perintah tersebut. Windows atau Linux merupakan dua contoh dari berbagai macam software yang ada di komputer. Nah, itu penjelasan dari software. Lalu bagaimana dengan contoh-contoh lainnya? Berikut penjelasannya. Yang pertama ada driver. Driver atau dalam bahasa Indonesia memiliki nama lain yaitu pengendali piranti, adalah suatu istilah untuk komponen perangkat lunak yang berfungsi untuk mengizinkan sebuah sistem komputer untuk berkomunikasi dengan perangkat keras. Jadi bisa dikatakan ini sebagai jembatan antara software dengan hardware. Dan tanpa driver yang cocok, hardware tidak akan berfungsi dengan sempurna. Berikut adalah gambar dari driver. Lalu yang kedua ada aplikasi. Aplikasi atau program adalah perangkat lunak yang dibuat untuk tujuan tertentu, atau dengan kata lain, membantu mempermudah pekerjaan manusia. Aplikasi juga dapat dibagi menjadi beberapa macam berdasarkan fungsinya. Yang pertama ada aplikasi pengolah data. Contohnya seperti Microsoft Word, OpenOffice, dan Writer. Fungsinya untuk membuat suatu dokumen seperti surat, amplop, makalah, dan lain-lain. Lalu yang kedua ada aplikasi pengolah angka. Contohnya Microsoft Excel, OpenOffice, dan Lotus. Fungsinya untuk mengolah angka dalam bentuk tabel maupun grafik, bisa perhitungan maupun yang lainnya. Yang ketiga ada aplikasi pengolah presentasi, atau contohnya Microsoft PowerPoint. Seperti namanya, fungsi dari aplikasi ini tentu untuk keperluan presentasi, bisa untuk pekerjaan maupun kegiatan sekolah kita. Lalu yang terakhir atau yang keempat ada aplikasi pengolah gambar. Contohnya CorelDRAW atau Photoshop. Fungsinya sama seperti nama aplikasinya, yaitu untuk mengolah gambar dan juga bisa untuk mengeditnya. Berikut adalah gambar dari Microsoft Word dan Microsoft PowerPoint. Lalu ada Microsoft Excel, dan yang terakhir ada CorelDRAW. Lalu sistem operasi. Software ini termasuk software yang wajib kita install pertama kali ke komputer. Fungsi dari OS sendiri itu mengelola hardware dan software yang ada pada komputer, atau juga berfungsi sebagai perantara antara aplikasi dengan hardware. Contoh-contoh dari OS antara lain adalah DOS, Windows, Macintosh, Linux, dan masih banyak lagi. Namun, sejauh ini OS Windows lah yang paling sering digunakan oleh masyarakat karena kemudahannya dalam pengoperasian maupun perawatannya. Nah, ini adalah contoh dari gambar Windows. Lalu ada Macintosh, dan yang terakhir ada contoh gambar dari Linux. Lalu yang terakhir ada utilitas atau utility. Merupakan suatu perangkat lunak komputer yang berfungsi untuk membantu beberapa proses sistem penting pada suatu kerja komputer. Antara lainnya seperti proses analis, proses konfigurasi, dan proses optimasi. Lalu contoh-contoh program utilitas. Yang pertama ada backup. Backup untuk melakukan backup data yang ditujukan untuk membuat duplikat arsip
untuk menghindari terjadinya kehilangan data bila perangkat penyimpanan tidak dapat berfungsi. Contoh utilitas backup yang cukup populer adalah Norton Backup dari Systematic dan Colorado Scheduler. Lalu yang kedua ada pemulihan data. Pemulihan data ini digunakan untuk mengembalikan data yang secara fisik telah rusak atau berubah. Biasanya hal tersebut dapat diakibatkan oleh virus, perangkat lunak yang buruk, kegagalan perangkat keras, maupun gangguan daya listrik yang terjadi ketika data sedang dikerjakan maupun diubah. Lalu ada antivirus. Tentu kita tidak asing dengan yang satu ini. Perangkat lunak antivirus dapat men-scan semua disk dan memori untuk mendeteksi kehadiran virus dan mengisolasinya atau mencegahnya untuk kerusakan lebih lanjut pada sistem komputer. Lalu yang terakhir ada kompresi data. Utilitas kompresi berfungsi untuk memperkecil ukuran sebuah dokumen sehingga dapat menghemat pemanfaatan ruang penyimpanan serta mempermudah pendistribusian. Nah, pada kanan kita bisa kita lihat ini adalah contoh-contoh dari utilitas. Nah, itu teman-teman semua mengenai software dan beberapa contohnya. Mungkin masih banyak lagi contoh-contoh dari software, namun yang bisa saya jelaskan hanya 5 itu. Dan terima kasih semua karena sudah menonton video kali ini. Semoga bermanfaat semua. Salam sehat.